Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, akan mengucap syukur Engkau memberikan kepada kami seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan yang tangguh, yang hebat, yang luar biasa, yang selalu mendampingi hidup kami, mulai dari awal kehidupan hingga kematian kami. Bantu kami untuk seperti beliau, Bunda Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria Rosario. Pertama, kita sangat beruntung sebagai orang Katolik, karena kita diberi seorang wanita, seorang ibu, seorang perawan, seorang hebat tangguh yang telah menjalani kehidupan yang luar biasa ini. Dan beliau tahu persis apa yang menjadi kelemahan, keterbatasan, kerapuan, kebodohan, ketidakberdayaan kita. Dan dia menolong sejak awal kehidupan kita, bahkan sejak akhir kehidupan kita. Doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tidak ada seorang penolong yang luar biasa selain Maria dan bersama Yesus. Karena itu kita sangat beruntung, sangat bersyukur. Tak ada seorang pun yang dapat mengerti kita selain ibu kita Maria, bahkan sejak dalam kandungan ibu kita masing-masing. Itulah Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita. Itulah Yesus yang diutus menjelma menjadi manusia di awal kehidupan manusia. Dan hari ini kita diberi oleh Bunda Maria satu penolong lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu dirinya sendiri yang membawa kita kepada putranya Yesus, Rosario. Simple, sederhana, tetapi powerful, sangat-sangat powerful. Saya berikan contoh tentang kejadian yang belum lama ini. Ketika di Nigeria ada banyak teroris yang membunuh, memperkosa wanita-wanita, menyerbu, merampas harta di Nigeria. Dan Bapak Uskup Oliver di salah satu kesupan di sana tak mampu, tak berdaya mengatasi itu karena mereka punya senjata. Maka beliau meminta kepada umatnya untuk berdoa rosario. Semua umat diminta berdoa rosario. Dan pada suatu malam Yesus memberikan kepadanya sebuah pedang berapi, bernyala kepada uskup. Dan uskup itu menerima pedang itu. Ketika sampai di tangan uskup, pedang itu berubah menjadi rosario. Dan Yesus menjanjikan pembebasan keuskupannya dari pengaruh teroris di sana. Dan sungguh terjadi. Bahkan banyak dari para teroris itu bertobat dan menjadi Katolik. Saudara, itulah the power of rosary. Senjata yang sederhana, tajam, tapi menghancurkan yang tidak kelihatan. Bahkan yang kelihatan pun hancur lebur. Dan itulah awal dari kekuatan rosario. Lepanto, perang di mana kerajaan Ottoman Turki mau masuk ke Eropa. Di Laut Lepanto itulah pasukan Katolik yang jumlahnya sedikit, berkat permintaan Paus Pius kelima untuk berdoa rosario. Tetapi kita lihat tentara, pasukan, kapal laut dari kerajaan Ottoman itu dibabat habis. Meski pasukan Katolik sangat sedikit berkat rosario. Maka saudaraku terkasih, di bulan Oktober ini dinobatkan oleh gereja, dinyatakan oleh gereja sebagai rosario, hari rosario, bulan rosario. Meskipun tidak harus bulan ini, tetapi bulan-bulan yang lalu kita tidak pernah boleh lepas dari rosario. Never, never, never. Ketika kita berdoa rosario bersama keluarga, keluarga akan dilindungi, dijaga oleh Bunda Maria. Ketika kita berdoa rosario secara pribadi kita akan dilindungi dan dijaga oleh Bunda Maria. Percayalah saudara. Mari kita mulai
kita memulai kehidupan kita sehari-hari berkat rosari. Dan saya juga mengalami bagaimana berjumpaan dan pendampingan Bunda Maria. Ketika saya berada di Filipina, saya mengalami krisis yang cukup luar biasa. Ya, merasa sendirian, merasa sepian, dan seterusnya. Dan itulah dari suatu tahapan hidup rohani kita. Ya, ketika kita berumur 40 tahun, kita mengalami yang disebut life start with 40. Disitulah tidak bisa berdoa. Kering, bosan, jenuh, capek, letih. Rosario menyelamatkan saya. Saya berdoa Rosario, walking Rosario, mengelilingi lapangan basket dengan berseru Salam Maria dalam bahasa Indonesia. Dan Bunda Maria menyelamatkan, membimbing, menuntun saya. Semoga Anda dan kita semua tak pernah lepas dari Bunda Maria. Sekali lagi, tak pernah lepas dari Bunda Maria. Ketika Anda tidak mampu berdoa rosari, berdoalah 1 kali Salam Maria setiap hari. Atau Anda doa Angelus pagi, siang, dan malam. Doa apapun, sama Bunda Maria, ajaklah ibu kita yang tahu siapa kita. Siapa yang kita keluhkan ketika kita sakit, kita menderita. Ibu. Maka saya masih ingat ketika sakit, saya selalu membayangkan bahwa ibu saya merangkul saya, mengelus-ngelus kepala saya, dan saya merasa tenang, merasa bisa istirahat. Karena saya tahu ibuku paling tahu diriku. Semoga Anda tetap setia di dalam iman Katolik. Lewat Bunda Maria kita punya senjata yang luar biasa menghadapi tantangan, godaan, dan apapun juga. Dan Bunda Maria menjadi kekuatan kita. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa.